Saya percaya kita semua termasuk saya mau jadi bagian daripada solusi di dunia ini dari Tuhan, bukan bagian dari masalah. Saya berdoa Anda semua jadi berkat, jadi terang dan garam, hidupmu produktif dalam Tuhan. Ayat 7, Yehezkiel mulai melihat pohon. Sebentar lagi dia lihat ikan. Ayat 8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Wah, mulai ini arah-arahan ya. Ia berkata kepadaku, kata malaikat itu, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, ayat 9, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ikan-ikan menjadi sangat banyak. Ingat ya. Anda lihat pohon, sebentar lagi lihat ikan. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ayat 9b, sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar. Loh, kok air lautnya jadi tawar sih? Ya, bukannya kita harus dipanggil menjadi, bukannya kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Garam itu kan asin, tapi ini bukan garam yang gitu. Ini adalah air yang mengalir di Yerusalem. Kalau Anda tahu, secara geografis, secara jasmani, fisiknya, aslinya di reality, Yerusalem tidak punya perairan seperti Amsterdam. Yerusalem itu airnya cuman sana sini, water body, itu tidak signifikan. Yang dinubuatkan Yehezkiel ini belum terjadi, by the way, supaya Anda tahu. Ini adalah kejadian nanti aslinya, penggenapan ini waktu Yesus datang kembali ke atas muka bumi dan kerajaan 1000 tahun dimulai. Ini tidak ada, sekarang Anda ke Yerusalem nggak ada begitu. Lain cerita kalau Anda pergi ke utara, Danau Galilea, ada Sea of Galilee. Yerusalem nggak ada. Amsterdam lain cerita, di Belanda itu Anda ke situ air semuanya. Negara-negara besar, kota-kota besar di bumi ini, semua pada membangun ibu kota besarnya itu di perairan, kecuali Yerusalem. Ini nyeleneh sendiri. Memangnya kota pilihan. Jadi ini ayat artinya dua. Satu, arti kejadian sesungguhnya nanti, tapi ini ada arti profetik di hidup kita. Coba saya jelaskan, oke? Nah, air yang mengalir di Yerusalem itu sementara masih asin. Ini bukan garam yang bagus. Ini membuat air itu nggak bisa menjadi air minum, air mandi. Yang dibutuhkan oleh penduduk Yerusalem adalah fresh water atau air segar. Berarti supaya sungai itu nanti menjadi berkat, Tuhan harus sembuhkan airnya. Seperti zaman perjanjian lama, Elisa menyembuhkan air. Seperti zaman perjanjian lama, Musa menyembuhkan air yang pahit di Mara dan Meriba. Jadi di sini garamnya air ini, kemanapun sungai itu mengalir, air di situ, air laut menjadi tawar atau menjadi sembuh, menjadi fresh water, menjadi air yang segar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Oke? Jadi hidup. Nah, saya coba bangun backgroundnya ya, pelan-pelan Bible study sama saya ayat 10 dulu. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyaknya. Nah, sekarang masuk akal. Kenapa air-air sungai itu harus jadi tawar? Kalau di air asin, mati semua itu mujair. Mati semua ikan koi. Mati semua ikan air tawar. Laut boleh ada air asin, tapi di sungai harus air segar. Nangkep ya ini Bapak Ibu Saudara? Adakah dalam kehidupan Anda yang tidak klop? Berkat harusnya salah tempat. Air itu Nemo di luar sana, Finding Nemo yang bagus-bagus itu bagus kalau di lautan. Yang bagus itu kalau kontainernya salah, dicemplungkan di kali berantas, diberantaslah semua Nemo itu. Ada berkat yang gak klop. Kalau hati pikiran kita tidak senada dengan Tuhan, sekalipun dikasih berkat, banyak orang berkata gini, kalau Tuhan baik kasih aku ini dan itu. Untung Tuhan gak kasih. Kalau Tuhan kasih jadi kutuk dalam hidupmu, karena berkat di tempat dan kontainer yang tidak tepat menjadi kutuk akhirnya dalam kehidupan Anda. Ada orang berkata, kasih aku kaya.
Untung enggak. Istri jangan doanya begitu untuk suaminya. Wah, biarkan kita bisa makmur semuanya. Karena Tuhan tahu suami Anda, bahkan pernikahan Anda juga belum beres. Kalau sekarang dikasih berkat yang seperti Anda mau, bentar lagi ada perselingkuhan masuk di dalam pernikahanmu. Belum seberapa aja sudah nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, pegang uang. Wah, bisa beli kanan kiri, bisa nanti punya sindrom Salomo. Kalau aku semakmur dan sejaya ini, kenapa satu istri? Oh, aku bisa hidupi yang lainnya kok. Sometimes berkat itu kalau tidak dimulai terlebih dahulu dari yang nomor satu, yaitu menangkap maksud Allah terlebih dahulu dalam hidupmu dan bertumbuh, berkat juga gak bagus loh. Ada satu orang disembuhkan, sayang dia disembuhkan, tahu gitu mestinya dia mati. Kalau saya jadi Yesaya, ya gak bisa sih, karena itu Tuhan yang suruh. Tapi Anda kata punya pilihan, saya gak doakan supaya dia sembuh. Namanya Hezekiah dalam bahasa Inggrisnya. Itu orang sampai nangis-nangis ngadep tembok gini loh, kasih aku ekstra panjang umur, kasih 15 tahun. Gara-gara itu dia serahkan seluruh keturunan Israel ke Babilonia. Sembuh malah berulah. Iya enggak? Andai kata dia mati kan, Tuhan tuh tahu tepat kapan orang itu dipanggil sama Tuhan. Tapi kalau orang nawar ya Tuhan kasih lah, namanya permissive will atau kehendak yang diizinkan. Tahukah Hizkia itu, andai kata dia meninggal saat itu, kan disuruh rapi-rapikan bisnisnya. Tapi dia minta-minta sama Tuhan, merengek-rengek, ya Tuhan kasih. Tuhan kasih tambah ekstra 15 tahun. Tahu apa yang terjadi? Menyombongkan diri. Panggil semua utusan-utusan Babel itu, ditunjukin semua. Dan akhirnya ada nabi berkata, gara-gara kamu tunjukin semua, apa yang tidak kau tunjukkan? Gak ada, aku tunjukkan semua. Nanti keturunanmu akan jadi jajan mereka. Dalam hatinya gak apa-apa, baik sekali. Baik, kalau itu yang Tuhan mau lakukan, asal ada damai di waktuku, asal gua gak apa-apa selama hidup gua, asal aku baik-baik saja. Dia mau mati merengek-rengek, keturunannya mau dijajah, gak apa-apa. Menurut saya Hizkia mendingan seharusnya mati 15 tahun sebelumnya, sebelum dia murtad. You see, healing itu berkat kan? Not so good dalam kehidupan Hizkia. Saya gak ngomong gini anti kesembuhan, saya doakan untuk kesembuhan. Saya doakan mujizat Anda. Tapi poin nomor satu, jangan pernah di-bypass. Tangkap maksud hati Allah. Jangan jadi orang Kristen yang mengikuti Tuhan, tidak butuh follower. Yang Tuhan mau itu murid. Murid itu mengerti hati guru. Budak gak ngerti hati tuannya. Tapi anak, ahli waris pasti paham papanya. Jadilah yang kayak gitu. Ya kan? Tapi yang kedua, ini di ayat 8-10, Tuhan sembuhkan. Jadi sekalipun mereka tuh sudah salah, Tuhan sembuhkan. Ini kabar baiknya. Sekalipun berkat itu salah tempat, salah kaprah, tapi Tuhan sembuhkan. Air asin itu yang mengalir ke sungai, salah tuh. Kalau di laut indah, Tuhan sembuhkan. Semua itu indah pada waktunya. Tapi kalau bukan waktu Tuhan, semuanya buruk. Seks itu indah dalam pernikahan. Saya ngomong sama anak-anak muda, sama anak-anak saya sendiri, memberikan pendidikan seks, saya tidak serahkan ke siapa-siapa. Saya sebagai orang tua harus ajari, saya beritahu, nah, kenapa jangan melakukan perbuatan seks di luar nikah? Saya kasih sesuatu yang simpel, kalau mereka mulai dewasa saya jelaskan. Di dalam pernikahan, seks itu antara dua orang, suami dan istri yang disahkan. Dan mereka gak boleh pindah-pindah partner, yaitu sampai mati. Suka gak suka, gemuk, kurus, langsing, atau tambah 2 kilo, 3 kilo, tetap gak ada bedanya. Dan ketika suami dan istri di dalam berkat Kristus yang legal, itu bukan bicara tentang sekedar hubungan, tapi itu keintiman, kedekatan. Ya, kamu tidak usah tahu isinya apa. Tetapi setelah itu, mereka itu akan menjadi dekat satu dengan yang lainnya. Menjadi erat, menjadi mesra. Tapi karena di dalam pernikahan, seks itu di waktu Tuhan. Ada give, ada take. Tapi di luar pernikahan, di luar waktu Allah, seks itu hanya take. Sehingga setelah mereka berbuat, ada suatu perasaan kosong, seperti sesuatu dirampas dari dia. Dan untung-untung kalau nggak jijik sama orang itu, seperti Daud, anaknya namanya Absalom, jatuh cinta sama Tamar. Apa yang terjadi? Amnon sama Tamar, bukan Absalom. Amnon sama Tamar. Dia jatuh cinta setengah mati, tetapi setelah dia tiduri, dia jijik setengah mati. Kalau sekalipun mereka bisa saling cinta,
Itu belum sampai ke taraf kasih, mereka tidak akan bisa mengerti intimasi, apalagi kasih. Nanti lihat ya, kalau ada masalah datang langsung pegatan, langsung cerai. Dunia kan gitu, kalau mereka kumpul kerbau, kalau mereka itu summon leven, tinggal sama-sama. Meskipun mereka bisa mesra-mesra, lihat sampai ada kejadian masalah yang nyata atau tantangan yang benar-benar real dalam hidup mereka, langsung mereka nggak tahan, langsung mereka pisah tangan. Mereka nggak akan pernah mencapai titik kasih kalau mereka sudah kasih tubuh sebelum waktu. Anak saya berkata, ngerti Daddy, I know, pray for me. Supaya anak-anaknya Papa ini satu-satu bisa menjaga kekudusan sampai pelaminan. Saya jelaskan, it's beautiful because it's in the right timing, karena itu di waktunya Tuhan. It's ugly kalau itu buruk kalau itu bukan di waktu Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang jangan banyak berkat yang salah kaprah. Saling mengerti, saling memahami itu luar biasa. Tapi ketika kita datang pulang ke rumah langsung minta dimengerti sama semuanya. Sedangkan seharian Anda sudah sibuk kerja, bahkan bulan itu mungkin gak ada waktu buat keluarga. Anda minta menuntut dimengerti, dipahami melulu. Salah waktu, akan datang tiba waktunya. Sekarang ini adalah telur dan ayam mana dulu. Anda merasa Anda kurang dipahami, kurang dimengerti oleh pasangan sama keluarga Anda padahal udah kerja keras. Sebaliknya, Anda juga gak punya waktu untuk mereka. Mereka juga butuh papanya, mereka butuh untuk didengarkan, apalagi istrinya. Saran saya adalah masuklah dalam hadirat Allah, menghadap ke Tuhan, datang ke keluarga, memberikan pengertian dulu. Nanti lihat ya, semua mereka akan kasih telinga sama Anda. Segala sesuatu yang dipaksakan kalau belum waktunya, itu jadi merobek hubungan. Banyakan sebenarnya kita ini masalahnya berpusat pada salah mengelola berkat dan salah timingnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah renungan, evaluasi, refleksi. Have you seen it? Sudah melihat nggak? Di ronde 1, dengan sekarang saya cerita gini kan membuat Anda review. Makanya khotbah seperti ini nggak bisa hanya dengarkan sekali, Anda mesti catat. Supaya setelah itu Anda referensi kembali dan Anda renungkan. Oh ini itu. Saya percaya apa yang saya sampaikan dalam 1 siang ini bisa berguna untuk 10 tahun ke depan. Jikalau sesuatu itu protein bukan lemak atau karbohidrat. Jikalau firman Tuhan itu wahyu dan rema, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Akan terjadi breakthrough atau terobosan dalam kehidupanmu. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Oke, yang ayat 8 sebelum kembali lagi ke ayat 8. Ia berkata kepadaku, itu malaikat ngomong begini, sungai ini mengalir menuju. Oh, saya garis bawah itu di Alkitab saya ya. Sungai ini mengalir menuju. Ini dia. Mengapa berkat kebajikan kemurahan itu mengikuti kita? Karena arah hidup kita benar. Poin nomor 2 tulis ini. Agar hidup kita itu produktif dalam Tuhan. Yang kedua, jalan ke arah yang benar. Tuliskan. Jangan suruh Tuhan bayar apa yang Tuhan tidak pesankan. Kalau saya datang ke restoran Anda, misalnya nanti ke depan sini saya ke restoran makan siang. Nasi goreng Mas, keluarnya kuah. Saya gak akan marah karena saya orang Kristen. Saya bilang, Mas sorry, tadi ini bukan kuah, ini mungkin untuk yang pelanggan di situ kan lagi rame nih, tiba-tiba nih ada ribuan orang datang ke sini. Mas, tolong ya nasi goreng ya Mas ya. Oh iya Pak, datang lagi pangsit. Saya tidak marah karena saya orang Kristen. Kali ini enggak. Kedua kali kayak begitu, saya tidak marah karena saya pendeta. Naik dosisnya. Saya bilang, nasi goreng Mas. Ya wis, saya ngalah Mas. Kuah, pangsit kuah. Dikeluarin mie goreng. Ya Pak. Kali ini saya tetap tidak marah karena saya adalah orang Kristen. Saya tetap tidak marah. Saya tidak marah karena saya orang Kristen. Saya tetap tidak marah karena saya pendeta. 3, ada level 3. Saya nggak bayar karena saya pelanggan. Atau jangan gitulah. Saya tetap bayar. Saya bolak-balik. Saya pernah ngalami gitu. Bukan di sini ya. Keluar itu bukan pesanan saya. Atau pesanan ditambah. Saya minta 1, keluarnya 2. Saya tetap bayar. Oke, saya minta semua jemaat Mawar Sharon dengar ya. Saya ngomong gini saya berani karena saya sendiri juga melakukan. Kalau sampai ada kejadian seperti itu, kecuali kalau orang cari masalah atau gara-gara enggak lah. Biasanya itu adalah khilaf kesalahan. Tetap kalau Anda sudah diberkati, meskipun merasa pas-pasan, kalau Anda bisa bayar itu bayar. Kasihan nanti pegawai dimarahi.
Tidak apa-apa Anda kasih masukan, tapi bayarlah. Tapi mungkin nggak perlu kasih tips. Kalau 3 kali. Kalau orang Kristen anak Tuhan, jemaat mau tetap kasih tips. Ini hanya ilustrasi ya. Tapi jangan suruh Tuhan bayar apa yang Tuhan tidak pesan. Jangan suruh. Tuhan bilang kiri, Anda ke kanan. Tuhan bilang kanan, Anda ke kiri. Tuhan bilang ke timur, Anda ke barat. Tuhan bilang ke barat, Anda ke selatan. Tuhan bilang selatan ke utara. Tuhan bilang ayo pergi, tetap di rumah. Kalau kita mau diberkati, jalanlah ke arah yang Tuhan tunjukkan. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, sungai itu sungai berkat. Sungai ini mengalir menuju yang Tuhan mau. Jadikan Yesus direktur hidupmu. Kata direktur itu dari kata direksi atau direction atau arahan. Tuhan harus menjadi pengarah hidup kita. He must direct your life. Kalau Tuhan bilang sama Anda, hentikan ini, hentikan itu. Ada orang yang ngeroh memang, tapi mendingan saya bicara dengan orang yang berpikiran sehat. Sekalipun kita berpikiran sehat pun, tidak bisa bergantung logika saja. Kita harus bergantung doa dan tahu arah. Ada orang yang ngeroh sih, sungguhan ngeroh, tidak tahu harus gini, harus gitu. Aduh, susah ngikuti orang yang tidak punya rencana, paham maksud saya? Kita harus menjadi orang yang berencana, tapi juga orang yang mengalir. Karena rencana kita seringkali tidak kejadian sesuai ekspektasi. Seringkali malahan dilampaui oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah gagalkan rencana kita, kecuali rencana kita jahat. Kecuali rencana kita terlalu dangkal. Tuhan itu selalu lampaui. Kasih ruang untuk ngalir juga. Tapi minimal kalau Anda belum minimal, tanggung jawab kita bukan ngalirnya. Ngalirnya itu biarkan sungai itu yang nuntun. Jalanlah ke arah yang benar. Kalau Allah bilang kekudusan, jangan ke arah dosa. Kalau Allah bilang mengampuni, jangan ke arah benci. Kenapa ada orang-orang tertentu hidupnya nggak bisa diberkati? Karena dia itu pengku, karena dia itu bersikeras berjalan ke arah kepahitan. Padahal kita tahu jelas dari Alkitab, nggak usah rasa-rasa Roh Kudus. Kita tahu secara tegas bahwa Tuhan suruh kita ngampuni 7 kali, 70 kali. Suka nggak suka itu arahmu. Itulah sungai itu hanya menuju ke arah yang Tuhan tunjukkan. Ke Arabia apa, itu semua adalah penunjukan Tuhan. Tuhan itu direkturnya. Kita itu hanyalah stafnya. Tuhan itu yang empunya segala sesuatu. Wong Raja Daud, raja begitu mulia aja di zamannya, begitu besar aja. Dia selalu menyebut dirinya itu hamba. Ada satu di atasnya itu raja, di atas segala raja. Direktur hidup kita itu hanya Kristus. Kalau Yesus bilang ke arah pengampunan, jangan ke arah benci. You will see no blessing there. Nggak akan ada berkat di sana. Suami istri ngamuk-ngamukan, ya kan? Diam-diaman. Anda tahu nggak ada berkat in separation atau pisah, malah pindah. Oh ya sudah, kamu sama aku pisah ranjang aja. Tuhan tuh selalu pro persatuan kok, kita malah mengusahakan perpecahan. Meskipun kita tidak selalu bergantung kita. Kalau bisa dan bergantung Anda, hiduplah dengan damai dengan semua orang. Tapi nggak tentu bergantung kita. Saya tahu ada orang-orang tertentu adalah victim. Bukan victim mentality atau mentalitas korban. Ada orang-orang tertentu adalah korban sungguhan. Saya pernah melihat satu orang istri yang ditinggal suaminya, selingkuh, dipukuli dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa apa-apa. Istrinya itu udah mohon berdoa. Akhirnya dicerai sama suami karena lari sama orang lain akhirnya. Kita nggak bisa tuduh orang begitu. Kita harus tahu kasus-kasusnya dulu. Ya, ada kasus tertentu itu bukan perzinahan dari sisi orang itu, tapi perzinahan dari sisi satunya. Saya paham itu. Tapi selama itu adalah up to you, jalanlah ke arah Tuhan. Saya selalu ngomong sama orang-orang, selalu Tuhan itu pro pernikahan bukan perceraian. Jadi rumah tangga yang diisi dikit-dikit ngomel atau lagi cekcok selalu bilang cerai aja. How can you see God's blessing in your household? Kenapa Tuhan disuruh beli sesuatu yang Tuhan tidak pesan? Tuhan tidak pesan perceraian. Minta tips lagi, minta Tuhan menambahkan segala sesuatu. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, segalanya ditambahkan. Bagaimana bisa? Bagaimana anak-anak Anda bisa diberkati Tuhan kalau isinya hanya dimarah-marahin? Pada firman Tuhan berkata, seorang ayah jangan bangkitkan amarah pada anak-anaknya. Arahnya itu damai sejahtera. Untuk ini kau telah dipanggil. Kalau kita itu bicara baik-baik, lihat nanti ya ada berkat. Anak tidak ngerti sekarang, pelan-pelan akan memahami. Nanti lihat, Tuhan bisa skakmat mereka lewat teman-teman mereka yang bilang, papamu benar. Tapi kalau kita isinya hanya muring-muring marah-marah, bagaimana bisa melihat berkat? Karena arahnya salah.
Seringkali ya, jangan minta Tuhan operasi besar di hidupmu. Ganti aja aranginnya. Anda akan lihat perubahan. Marah-marah malah pisah tuh suami istri. Pisah ranjang, pisah rumah, pisah apartemen, pisah. Wah, bukan pisah, tapi memperbaiki hubungan. Hadapi itu. Kalau perlu minta pertolongan dari pihak ketiga yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan lari dari masalah, jangan lari dari keadaan. Olahraganya apa? Saya olahraganya lari. Oh iya, kok gak pernah lihat loh kalau di blognya sama. Iya, saya lari dari masalah. Wah, bakar berapa kalori itu? Itu bakar hati itu, bukan bakar kalori, itu bakar berkat itu. Kalau Anda arahnya lari, itu bukan arah Tuhan, itu arahnya Yunus. Di situ ikan paus. Jangankan ikan paus, kalau larinya ke arah yang salah, ikan paus tidak akan membunuhmu. Tidak perlu ikan paus, ikan teri pun akan membunuhmu. Kalau Tuhan tidak beserta, sia-sialah engkau membangunnya. Sia-sia kau jaga kota, ikan teri pun akan membuatmu jatuh. Coba evaluasi kembali hidup kita. Arah kita benar nggak? Arah marriage pernikahan kita benar? Arah cara kita parenting benar nggak? Arah kita pelayanan benar nggak? Arahnya gimana? Bukankah aku melayani, anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Ada orang itu yang melayani itu ingin dapat pengakuan, ingin supaya ingin dapat penghargaan. Kalau itu arahnya udah salah dari awal, makanya terus jalannya susah. Dalam berbisnis arahnya seperti apa? Amin Bapak Ibu Saudara. Jalan ke arah Tuhan. Tapi Pastor Philip, saya udah terlanjur. Gak ada kata terlanjur. Minimal ada satu arah yang semua kita bisa berbalik ke situ. Waktu kita SD dulu pernah diajari baris berbaris. Ya, saya paling suka baris berbaris itu ketika kalau istirahat, ini ya saya. Kalau suruh balik ya jalan gini, ya balik, gini. Nah ini arah pertobatan. Pertobatan itu bukan jadi sempurna langsung di kilometer dekat. Mungkin dia sudah jauh dari Tuhan, Tuhan ada di sana misalnya. Pertobatan itu nggak peduli sejauh atau sedekat apapun Anda dengan Tuhan. Waktu Anda lari dari hadiratnya, kita selalu punya satu arah yang 100% menjadi kehendak Tuhan, yaitu berbalik. Meskipun kita masih harus jalani konsekuensi. Misalnya kalau hanyalah kita dosanya seksual, contohnya masturbasi, pornografi, ini nggak hanya orang-orang muda, orang-orang tua juga banyak. Ya tinggal aja kita tinggalkan kebiasaan itu dan membuat kebiasaan baru. Tapi kalau jatuhnya level berikutnya, dosa is dosa, nggak ada berat atau nggak ada ringan. Tapi kalau semuanya jatuhnya misalnya sama satu orang jatuh dengan fisik dengan seorang lawan jenis, contohnya, wah sudah beda levelnya. Meskipun dosa tetap dosa, nggak ada dosa berat, dosa ringan, dosa is dosa. Adam dan Hawa itu loh, dosa sama siapa sih? Apakah ada tertulis di Alkitab Adam tertarik sama gajah? Karena di samping Hawa tidak ada saingan wanita, dia makan buah. Dosa itu bukan hanya melanggar, dosa itu luput daripada targetnya. Kalau gitu sudah beda konsekuensi. Nah, setelah jatuh sama satu orang wanita misalnya, hamil di luar nikah, itu lain lagi. Itu konsekuensinya udah beda. Anda tidak bisa terus berkata, tobat langsung hilang semuanya lenyap. Atau kalau hutang piutang, uang yang orang lain yang Anda rugikan, Anda nggak bisa, oke Tuhan sudah ampuni dosaku, kamu juga harus ampuni hutangku, kembalikan. Ada konsekuensi, di kilometer tertentu ada tanggung jawab, masih ada langkah-langkah responsibility yang harus Anda hadapi. Tapi kalau arahnya udah benar, percayalah Allah sudah tidak marah maupun menghukummu. Detik kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes katakan, Allah itu adil dan setia menghapuskan dosa Anda. Dia akan sertai Anda untuk besarkan anak Anda, single parent pun jadi jikalau hamil di luar nikah. Jangan digugurkan. Meskipun nanti dicap anak haram, jangan pernah Anda kasih dia didik dengan benar. Suatu hari kalau ada diungkit itu dan berkata yang haram itu papa mamanya, tapi papa mamanya sudah bertobat, anakku tidak pernah haram. Anak yang lahir di luar nikah pun masih punya kesempatan kalau Anda didik dengan benar. Didiklah dengan Tuhan, dengan semua penyesalan didiklah, jangan digugurkan. Kalau uang orang, kembalikan. Nanti Tuhan akan mulai berkati toko Anda. Kalau arahnya itu udah benar, ada sungai mengalir ke sana, paham nggak? Ada sungai, ada janji sungai Tuhan mengalir. Bukan berarti langsung bisa tutup hutang, mungkin 4 tahun kemudian. Tapi Anda akan melihat nanti ada keringanan. Dipanggil sama orang yang memiutangi Anda. Gimana nih? Anda bisa ngomong apa adanya, dikasih keringanan. Tuhan memberi dia roh pengertian. Lalu nanti bisa gimana? Bisa aja ujungnya itu bisa klop gitu loh. 4 tahun kemudian Anda bebas. Dan Tuhan kembalikan.
lari dan melarikan uang orang. Bukanlah arah yang Tuhan suruh. Jangan ke situ. No blessing di sana. Ini dimaksudnya sungai itu ngalir ke arah yang Tuhan tunjukkan. Terakhir, ada diberkati Tuhan, amin. Ayat 11 sama 12. Tapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Nah, di sini mulai ada berkat Tuhan, garam mulai tiba pada kedua. Tapi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Lihat ini saya selalu pegang. Ini ayat favorit buat saya, khususnya kalimat ini. Tiap bulan ada lagi buahnya. Itu saya taruh di sini loh. Tiap bulan ada lagi buahnya. Tahu nggak? Hidup yang produktif dalam Tuhan, yang jalan sama Roh Kudus itu gini loh. Tiap bulan itu ada aja penyertaan Tuhan. Tanamkan itu. Saya suka sekali ayat ini, saya tulis, saya cantumkan, tulis di agenda saya. Tiap bulan ada lagi buahnya. Lihat ya, kehidupan orang yang ikut Tuhan ya, yang ikut sungguhan ya, bukan yang ikut-ikutan. Itu Anda akan lihat ada satu manifestasinya. Dia nggak sempurna, tantangan ada. Tapi ada aja, coba ikuti hidup orang-orang yang ikut Tuhan. Ada aja tiap bulan, nggak pernah kehabisan tuntunan. Selalu ada sesuatu yang baru dari Tuhan. Ada aja. Saya percaya tiap bulan itu ada lagi buahnya. Kita juga kok sebagai gereja, saya pikir-pikir lagi, ini masih Januari loh. Kita udah ngebutnya luar biasa. Breakfast with God kemarin, waktu akhir tahun 31 Desember, kita sudah dibekali dengan nubuatan-nubuatan untuk tahun 2022. Lalu barusan kita bernafas, gitu, di GMS Surabaya Barat, keluar selatan, keluar timur. Wow, ini baru bulan Januari. What will happen Februari? Pikiran saya bukan Valentine. Pikiran saya setiap bulan ada buahnya. Excited, bergairah. Beberapa jemaat ada di dalam penjara. Beberapa anak-anak Tuhan hari-hari ini, saya doakan, saya kunjungi, saya kasih ayat-ayat yang sama, saya beritahu sama mereka, tiap bulan selalu ada sesuatu. Hidup dalam Kristus Anda bisa di-lock, tetapi ketahui, dalam Tuhan tidak ada stagnasi. Every month pasti ada sesuatu yang baru di hidupmu. Every month ada sesuatu yang bisa Anda syukuri. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Asal ini komitmen hati kita. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Itu rahasianya. Lihat ya, buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Haleluya. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Nomor 3, hidup yang produktif dengan Tuhan itu selalu ujungnya ini. Buah menjadi makanan dan daunnya menjadi obat, maksudnya jadi jawaban dalam permasalahan. Mari kita buat ini jadi mimpi kita ya. Bukan mimpi tidur, mimpi beneran. Tapi ini jadi mimpi kita, keinginan kita, kerinduan. Tahun ini saya doa sebagai gembala Anda. Saya bersyafaat untuk setiap jemaat. Isi doa saya tiap hari itu, you. Saya nggak ngomong gini untuk menarik simpati, enggak. Karena bagi saya, doa itu sukacita. Gunungnya adalah sukacita. Rambut saya ini ubanan, karena aku habiskan peluru hitamnya tintanya untuk mendoakan Anda di hadirat Allah. Makanya tak pelontos sama saya sini supaya nggak kelihatan putihnya. Apa sih doa saya? Saya doa, nggak kepingin rasiknya rame-rame. Tujuannya apa? Rimbun daun kalau bukan rimbun buah. Saya berdoa agar masing-masing jemaat, apalagi yang sudah dimuridkan ber-CG ini, di setiap satelitnya yang ada, masing-masing itu di masyarakat, di keluarganya sendiri, di kehidupannya akan menjadi jawaban dalam persoalan hidup orang lain. Anda bukan jadi bagian dari masalah. Ada orang datang ke saya dan berkata, Pastor Phil, uang saya dilarikan orang. Nah, saya tidak berharap yang melarikan itu jemaat, karena berarti Anda menjadi bagian dari masalahnya, pencetus pencipta masalahnya. Tapi kita harus menjadi orang yang menampung masalah itu dengan bijaksana, mendoakan dan mujizat terjadi karena pertolongan kita. Tentunya kita jangan tanggung orang lain dengan tidak bijaksana. Ada orang yang belas kasihannya tidak diimbangi dengan hikmat. Tapi maksud saya, Anda jadi bagian dari solusi. Tahu nggak? Ada orang tertentu di perusahaan itu atau di organisasi, mikir namanya saja, kalau nama Yesus disebutkan mulia, langsung haru. Hati kita itu langsung kagum. Tapi ada nama tertentu itu penuh kuasa.
disebut nama orang itu lagi. Itu reputasi. Kenapa? Orang itu sudah kerap kali menjadi bagian dari masalah hidup orang lain. Atau lebih tepatnya, dialah sincannya, dialah troublemaker-nya. Tapi ada nama orang tertentu kalau disebut, membuat orang yang dengar aja udah langsung enak. Contohnya kalau kita lagi sakit, ya kan? Ada orang tertentu di berapa jemaat yang adalah dokter cerita kalau pasiennya itu datang baru sampai di halaman mau masuk ke prakteknya, kalau itu di rumah ya. Kalau sekarang di rumah sakit, barusan daftar udah rasa sembuh. Ada nama tertentu, dokter ini atau dokter itu, ke situ tuh rasa langsung enak gitu loh, rasanya sudah ditangani dokter. Ada nama orang tertentu tuh, itu sinonim sama dengan kesembuhan. Di hati orang itu adem, ayem, tentram. Dia bukanlah figur kontroversial, tapi orang yang bisa menolong aku, orang yang jadi sumber inspirasi, orang yang selalu punya hikmat. Ngomong sama orang itu gak jadi keruh, tapi ngomong sama orang tertentu, Anda lihat ya, waduh, malah jadi berabe, malah jadi payah. Tapi kalau kita datang ke orang tertentu, masalah besar bisa kerasa kecil. Pernah gak? Tapi kalau Anda datang ke orang yang salah, masalah kecil jadi kayak besar. Lengket hatinya, ungkit terus, gak pernah selesai-selesai. Tapi ada orang tertentu, kalau kita datang itu masalah segede gunung pun jadi sebesar biji sesawi. Saya harap orang-orang yang saya sebut tadi itu adalah jemaat-jemaat gereja Mawar Syaron. Ya, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, amin. Jadi mimpi, jadikan mimpi di keluarga Anda. Jangan sampai anak Anda berkata, papa. Tapi papa, kalau sampai gak selesai, papa pulang pasti selesai. Mama, sudah mama. Tapi mama, kita belum nanya mama. Mama pasti punya hikmat Maria. Di perusahaan juga sama, kasih tugas sama ini, nggak mari-mari nggak selesai-selesai, malah kita harus ingatkan lagi. Sudah nggak? Oh ya lupa bos. Kita kasih ke pegawai itu, karena dia adalah jemaat Tuhan, anak Tuhan, jemaat Mawar Syaron. Udah, kasihkan ke dia, beres tahunnya. Saya minta 100, dia datang kasih 200 poin ke saya. Saya bilang, orang ini terlalu kecil jadi manajer, pikirannya direktur. Nggak bisa dia di level, dia bukan di level staff, dia bukan manajer, dia manajer sementara. Nggak bisa, ini orang pikirannya sudah direktur. Nggak bisa, nanti biar Tuhan promosikan Anda. Kenapa? Nama orang tertentu di perusahaan itu membuat, kasih ini pasti selesai. Bahkan kadang-kadang kalau nggak berhikmat bosnya, bisa compare bandingkan, kamu begitu, nggak seperti dia. Nah di rumah seringkali dibandingkan, di perusahaan dibandingkan, nanti Anda dianiaya oleh seluruh kolega. Tapi kalau Anda bisa bawa diri, bos cinta, rekanan juga semuanya sayang sama Anda. Bapak ibu saudara, saya berdoa jemaat Mawar Syaron semuanya gini. Apakah saya terlalu muluk-muluk hati? Minta jemaat itu begini? Enggak. Saya bukan memberikan tuntutan, tapi juga akan memberikan firman dan tuntunan. Saya percaya kita semua termasuk saya mau jadi bagian daripada solusi di dunia ini dari Tuhan, bukan bagian dari masalah. Saya berdoa Anda semua jadi berkat, jadi terang dan garam, hidupmu produktif dalam Tuhan. 3 hal, poin sederhana, lalu kita selesai. 1, apa hidup yang produktif dalam Tuhan? Tangkap maksud hati Tuhan. 2, jalan ke arah yang benar, minimal pertobatan. 3, jadi jawaban dalam persoalan, dalam permasalahan orang. Tuhan Yesus memberkati, bertumbuhlah di sini.